Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja untuk menghabiskan waktu. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana konsep dasar dalam perancangan desain grafis. Namun sebelum itu, tentunya kita harus tahu dulu apa sebenarnya pengertian dari desain grafis itu sendiri. Meskipun mungkin pekan lalu sudah dijelaskan, tapi perlu kita mengulang kembali apa sebenarnya desain grafis itu. Jadi desain grafis itu adalah salah satu bentuk komunikasi visual atau salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan melalui baik itu dengan media, gambar, teks, warna dan sebagainya. Dan ini untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contoh penerapan desain grafis itu adalah ketika kita ingin mengadakan suatu kegiatan atau kita mau melakukan sesuatu, maka kita ada yang namanya pamflet. Nah, pamflet itu kita harapkan kita desain, kemudian diharapkan dengan pamflet itulah kita menyampaikan informasi kepada orang lain untuk tanpa harus kita menginformasikan langsung, tapi dengan gambar atau dengan desain itu kita mampu menyampaikan informasi itu tanpa harus penjelasan secara lisan. Jadi seperti itu. Kemudian ada dua hal yang menjadi dasar desain grafis, yaitu unsur-unsur desain grafis dan prinsip-prinsip dalam desain grafis. Yang pertama adalah unsur-unsur desain grafis. Terdapat 9 macam unsur desain grafis. Di antaranya yang pertama dia dinamakan titik, garis, bidang, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang pertama titik. Dan di situ. Oke, titik adalah suatu bentuk kecil yang nggak mempunyai dimensi. Akan tetapi jika dalam mendesain sebuah pamflet atau apapun itu, ketika kita menggunakan gabungan antara titik dengan titik yang lain, maka itu akan menghasilkan sebuah karya yang bagus. Dan itu adalah salah satu fungsi dari titik yang bisa kita gunakan dalam mendesain suatu, baik itu berupa pamflet ataupun apapun itu. Dan titik ini berbentuk bundaran yang sederhana. Mungkin dari teman-teman semua juga sudah tahu bagaimana bentuk titik itu dan sering kita gunakan. Tapi mungkin dari teman-teman belum tahu bahwa titik itu bisa kita gunakan dalam mendesain sesuatu. Dalam artian bukan satu titik, tapi titik itu kita misalkan 4 baris, kemudian dalam satu baris itu ada 4 titik, dan itu bisa diperdekat, kemudian dibesarkan, dan itu bisa memberikan warna atau bisa memberikan ciri khas tersendiri untuk sebuah desain. Kemudian yang kedua ada namanya garis. Nah, kalau dari pengertian garis yang digambarkan dalam makalah itu, garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk satu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Nah, biasa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Nah, garis ini biasanya digunakan dalam mendesain grafis itu, dalam mendesain sesuatu itu digunakan untuk memberikan penanda ya. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan garis itu untuk apa? Oke, lanjut. Kalau saya sendiri biasanya menggunakan kalau dalam mendesain sesuatu, ketika saya menggunakan garis, biasanya saya buat dia sebagai pemisah dari kata-kata yang ada di dalam desain itu. Saya kira mengerti kalau masalah garis. Kemudian bidang. Bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Nah, biasanya kalau hal-hal seperti ini, garis yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, biasanya itu digunakan kalau apa istilahnya itu? Saya lupa apa istilahnya. Yang jelas
kalau masalah bidang ini, dia adalah kalau bisa dilihat dari pengertiannya itu dia garis yang saling menutup. Dalam arti dia ada yang berbentuk segi empat, segitiga, kerucut, dan segala macam seperti itu. Kemudian warna. Warna juga merupakan salah satu unsur yang enggak kalah penting dalam sebuah desain grafis. Dan warna ini sebelumnya, dan seorang desain yang mendesain itu sebenarnya dia mampu dalam memadukan suatu warna, karena dalam mendesain sesuatu itu tidak semua warna juga cocok, dalam artian tidak semua warna kita bisa padukan, dalam artian ada warna tersendiri yang bisa kita padukan sehingga menghasilkan hasil desain yang bagus dan dapat mendatangkan dalam diri tertarik untuk membacanya, tertarik untuk mengikuti kegiatannya, karena kebanyakan kita lihat kegiatan-kegiatan itu bagus, kita tertarik mengikutinya ketika kita mendapatkan informasi mengenai itu, ketika pamfletnya sendiri itu atau desain dari informasinya itu sendiri baik, maksudnya menarik seperti itu. Sebaik-baiknya kegiatan itu kalau misalkan desainnya atau pamfletnya tidak bagus, dalam artian pamfletnya kocak, dalam perpaduan warnanya tidak bagus, maka saya rasa juga itu tidak akan mendatangkan rasa unik tersendiri. Oke, kemudian tekstur. Tekstur itu merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya corak dari suatu permukaan benda, ada yang halus, sebagainya, sekitar seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya ruang. Ruang merupakan jarak antara unsur-unsur desain grafis seperti objek, background, dan teks. Jadi dalam mendesain itu sebenarnya background juga perlu kita perhatikan. Jangan sampai background dengan apa yang kita mau sampaikan atau informasi yang kita sampaikan di pamflet atau desainnya itu tidak sesuai, maka itu perlu sebenarnya diperhatikan juga. Harus ada porsinya masing-masing. Oke, saya kira seperti itu. Saya serahkan ke moderator. Itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua, saya persilahkan kepada Saudari Astrid Rahayu. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri pertama, yaitu prinsip desain grafis. Dalam desain grafis terdapat 8 prinsip utama yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, irama, kesederhanaan, kejelasan, dan ruang. Yang pertama, kesatuan. Kesatuan dalam desain grafis berarti konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya yang kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Kedua, keseimbangan. Dalam desain, selain semua unsurnya harus saling menyatu, juga perlu memperhatikan masing-masing komposisinya. Untuk itu perlu adanya prinsip keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang akan dibuat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Yang ketiga, proporsi. Matematis, proporsi merupakan perbandingan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dalam desain, proporsi digunakan sebagai skala untuk membandingkan tiap-tiap unsur. Keempat, penekanan. Penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain yang dibuat. Biasanya bagian ini merupakan informasi atau pesan yang ingin disampaikan ke audiens. Yang terakhir, irama. Irama dalam desain grafis adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten atau unsur-unsur yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, posisi, atau unsur, tapi membentuk pola berirama. Kemudian,
bagian D, konsep desain grafis. Konsep adalah hasil kerja berupa pemikiran yang menentukan tujuan, kelayakan, dan sasaran yang akan dituju. Konsep bisa didapatkan dari pihak non-grafis antara lain ekonomi, politik, hukum, budaya, dan sebagainya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam visual, bentuk, warna, tipografi, dan seterusnya. Konsep desain grafis terbagi menjadi 6, yaitu media, ide atau gagasan, persiapan data dan perancangan, final artwork, dan produksi. Yang untuk mencapai kriteria sasaran yang dituju, diperlukan yang cocok untuk mencapai tujuannya. Media bisa berupa ruangan dan lain. Untuk cari ide yang kreatif diperlukan studi banding, literatur, wawasan yang luas, diskusi, wawancara, dan lain-lain. Desain bisa efektif diterima sasaran dan membangkitkan kesan tertentu yang sulit dilupakan. Kemudian yang ketiga, persiapan data dan perancangan. Data berupa teks atau gambar terlebih dahulu harus kita pilah dan seleksi. Apakah data itu sangat penting sehingga harus tampil atau kurang penting, sehingga harus dapat ditampilkan lebih kecil, samar, atau dibuang sama sekali. Informatif atau data estetis. Data informatif bisa berupa atau judul. Data estetis dapat berupa bingkai, background, efek garis-garis bidang. Bila tidak ada kesesuaian dibicarakan atau ada perubahan lainnya. Kelima, final artwork. Final artwork ada materi final desain atau disetujui. Kemudian yang terakhir, produksi. Setelah selesai, sebaiknya lebih dahulu atau di print review hasil cetak mesin sebelum diperbanyak untuk memastikan kesesuaian warna dan hasil cetak. Jika tidak ditemukan kesalahan apapun, bisa diperbanyak atau dicetak. Dan pemaparan dari kepada moderator. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 2. Mungkin ada dari teman-teman yang belum paham atau ada yang ingin dipertanyakan. Kepadanya saya persilahkan dengan 3 penanya.